Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tampaknya unggul dalam persaingan merekrut Victor Gyökeres, menggeser Arsenal yang juga mengincar striker Sporting Lisbon tersebut. Awalnya, absennya United dari kompetisi Eropa dikhawatirkan akan menyulitkan mereka dalam memburu target transfer mahal. Namun, laporan terbaru dari The Sun mengungkapkan bahwa langkah penghematan yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe mulai membuahkan hasil. Kebijakan pengetatan anggaran telah memangkas biaya operasional klub hingga lebih dari 40 juta pound. United pun siap mengalokasikan dana lebih di bursa transfer kali ini. Hal ini membuka peluang bagi United untuk mengajukan penawaran sekitar 65 juta pound untuk Gyökeres, nilai yang lebih rendah dari klausul pelepasan pemain, berkat kesepakatan sebelumnya dengan Sporting Lisbon. Arsenal, yang juga dikaitkan dengan Gyökeres, disebut lebih memprioritaskan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Ini bisa menjadi angin segar bagi United untuk mempercepat negosiasi tanpa harus bersaing ketat. Sementara itu, Gyökeres sendiri enggan berkomentar terlalu jauh tentang rumor transfer. Lisandro Martinez, bek tengah andalan Manchester United, diperkirakan akan kembali merumput di awal musim 2025-2026 setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciatum ACL yang cukup serius. Cedera ini ia alami saat pertandingan melawan Crystal Palace pada Februari tahun 2025, yang mengharuskannya menjalani operasi dan proses pemulihan jangka panjang. Tak lama setelah cedera, Manchester United mengonfirmasi bahwa Martinez telah berhasil menjalani operasi ACL dan kini tengah fokus pada rehabilitasi. Proses pemulihan ini diperkirakan memakan waktu antara 6 hingga 9 bulan. Sejauh ini, progresnya berjalan lancar, dan Martinez berpotensi untuk kembali berlatih bersama tim saat pramusim, siap memperkuat skuad di awal musim depan. Meskipun cedera ini menjadi salah satu yang terberat dalam kariernya, Martinez menunjukkan tekad kuat untuk kembali ke performa terbaiknya. Berdasarkan laporan terbaru, Martinez menargetkan kembali ke lapangan pada September tahun 2025, bertepatan dengan dimulainya musim baru. Ini mengindikasikan bahwa waktu pemulihannya lebih cepat dari perkiraan awal yang bisa mencapai 1 tahun. Selain itu, Martinez juga telah menegaskan komitmennya untuk tetap di Manchester United, meskipun sempat ada rumor yang mengaitkannya dengan klub lain seperti Napoli. Bek asal Argentina ini bertekad untuk bertahan dan mengambil peran yang lebih senior dalam skuad Setan Merah setelah ia pulih sepenuhnya dari cederanya. Meskipun cedera ini sedikit memperlambat langkahmu, klub tetap optimis dengan proses pemulihan yang dijalani Martinez dan berharap sang pemain dapat kembali memperkuat lini pertahanan mereka di musim depan. Erik ten Hag tertarik bersatu kembali dengan pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho di Bayer Leverkusen, demikian menurut laporan terbaru. Menurut Fabrizio Romano, bos baru Leverkusen ten Hag tertarik untuk merekrut Garnacho dari United musim panas ini dan telah melakukan penyelidikan, dengan The Red Devils menempatkan pemain internasional Argentina tersebut dalam daftar transfer. Pelatih kepala saat ini Ruben Amorim dilaporkan telah mengatakan kepada pemain sayap tersebut bahwa dia sebaiknya berdoa agar menemukan klub baru, dan tampaknya doanya mungkin telah terbayar. Garnacho membuat 98 penampilan di bawah asuhan Ten Hag selama kebersamaan mereka di Old Trafford, mencetak 20 gol dan memberikan 15 assist. Leverkusen bukan satu-satunya klub yang tertarik, namun Napoli dan Chelsea juga ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Marcus Rashford masih sepi peminat. Manchester United memang mau menjualnya, tapi terkendala gaji dan nilai transfer yang terbilang tinggi. Dilansir dari ESPN, Aston Villa urungkan niat untuk permanenkan Marcus Rashford. Sang striker punya nilai transfer dan bayaran gaji yang tinggi. Rashford dijual mulai angka 40 juta pounds atau setara 882 miliar rupiah. Gaji Rashford pun ada di angka 350 ribu pounds per pekan atau setara 7,7 miliar rupiah. AC Milan sempat berniat datangkan Marcus Rashford. Apa daya, gaji Rashford yang terlalu tinggi membuat Milan mundur. Barcelona juga dikaitkan dengan Rashford. Namun dengan harga dan gaji yang tinggi, Barca diyakini tidak akan mau merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkannya. Manchester United masih berusaha untuk menjual Rashford. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu masih berlaku sampai musim panas 2028. Jika tidak laku juga, diyakini, MU akan lakukan opsi peminjaman. Namun klub yang mau meminjam Rashford, harus talangin seluruh gajinya. Manchester United tampaknya akan menerima kejutan menyenangkan pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Inggris tersebut bisa mendapatkan suntikan dana mendadak setelah salah satu mantan pemain mudanya, Maxi Oyedele, dilirik oleh sejumlah klub Eropa.
Pemain berusia 20 tahun itu meninggalkan Old Trafford pada musim panas lalu untuk bergabung dengan Legia Warsaw di Polandia. Meskipun saat itu kepindahannya tidak banyak disorot, pendekatan cerdas United dalam menyisipkan klausul penjualan kembali kini menunjukkan hasil. Menurut laporan jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano, Oyedele kini menjadi incaran beberapa klub ternama dari Jerman, Belanda, Belgia, dan Inggris. Klub-klub seperti Werder Bremen, PSV Eindhoven, Anderlecht, dan klub Brugge disebut sebagai peminat utama. Dua klub dari divisi Championship juga kabarnya ikut bersaing mendapatkan tanda tangan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu. Menurut laporan tersebut, Oyedele akan dilepas musim panas ini dengan klausul rilis senilai Rp112 miliar. Jika kepindahan ini benar-benar terjadi, maka Manchester United berhak atas 40% dari nilai transfer tersebut. Artinya, Setan Merah berpotensi menerima hampir Rp45 miliar, jumlah yang tentu saja tidak kecil, mengingat mereka melepas pemain itu hanya dengan biaya minim kurang dari setahun lalu. Langkah Manchester United ini mencerminkan perubahan strategi dalam pendekatan mereka terhadap bursa transfer, terutama dalam hal menjual pemain muda. Musim lalu, klub ini mulai aktif menyisipkan berbagai klausul tambahan seperti penjualan kembali dan opsi pembelian ulang. Klausul inilah yang kini berpotensi membawa keuntungan finansial di luar ekspektasi awal. Sumber dari Manchester Evening News menyebut bahwa saat melepas Oyedele ke Polandia, Manchester United sebenarnya sudah menyiapkan skenario seperti ini. Mereka menyadari potensi jangka panjang sang pemain dan tidak ingin sepenuhnya kehilangan hak atas perkembangan masa depannya. Selain klausul penjualan kembali, United juga memasukkan opsi pembelian ulang untuk memastikan semua pintu tetap terbuka. Menariknya, taktik ini disebut-sebut mirip dengan pendekatan yang selama ini digunakan oleh rival sekota mereka, Manchester City. City dikenal sebagai klub yang cermat dalam menjual pemain muda. Mereka selalu menyisipkan klausul penjualan kembali agar tetap mendapat bagian dari kesuksesan mantan pemainnya. Kini, United tampaknya mulai mengikuti jejak tersebut di pasar sepak bola Eropa. Manchester United harus menerima kenyataan pahit lagi dalam perburuan pemain. Wonderkid Yunani Charalampos Kostoulas terancam lepas dari genggaman MU karena akan diambil oleh Brighton and Hove Albion. Usaha MU merekrut Kostoulas akan digagalkan Brighton. Menurut laporan Sky Sports News, Brighton bergerak cepat mendahului MU. The Eagles sudah membuka pembicaraan dengan pihak Olympiakos untuk transfer Kostoulas. Brighton sudah siap melayangkan penawaran kepada Olympiakos senilai 34,4 juta pound sterling untuk pemuda kelahiran tahun 2007 tersebut. Rinciannya adalah 29,4 juta pounds dibayarkan sekarang, sisa 5 juta pounds dalam bentuk bonus. Diyakini kesepakatan antara Brighton dengan Olympiakos akan segera tercapai. Kostoulas sangat dijagokan akan bergabung bersama Brighton ketimbang MU saat ini. Moise Kean mencuri perhatian musim ini lewat performa luar biasa bersama Fiorentina. Dia mencetak 25 gol dan menyumbang 3 assist dari 44 pertandingan kompetitif. Di usia 25 tahun, dia menunjukkan kematangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Manchester United menjadi klub terdepan yang mengincar tanda tangan Kean. Klub Inggris itu ingin memperkuat lini depan dan melihat Kean sebagai opsi menarik untuk proyek jangka panjang. Namun, Kean belum tentu melihatnya sebagai langkah tepat untuk karirnya. Menurut laporan Tutomir Chatolet, Kean belum sepenuhnya tergoda. Dia masih mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, termasuk absennya Manchester United dari kompetisi Eropa musim depan. Itu menjadi pertimbangan besar baginya yang ingin terus bersaing di level kontinental. Fiorentina, meski hanya bermain di Conference League, tetap konsisten tampil di Eropa selama 4 musim terakhir. Hal itu menjadi bukti bahwa klub Italia tersebut menawarkan panggung yang stabil dan relevan bagi Kean. Kean juga memikirkan statusnya di klub baru. Di Fiorentina, dia jadi pilihan utama. Namun di Manchester United, status itu belum tentu dia miliki. Dengan persaingan yang ketat dan tekanan media Inggris yang tinggi, semuanya bisa berubah cepat. Dia tahu bahwa untuk menjaga performa, dia butuh kepercayaan dan waktu bermain yang stabil. Jika harus memulai dari bangku cadangan atau rotasi, Kean khawatir momentum yang sudah dia bangun bisa hilang begitu saja. Dia sudah mengalami masa sulit di Juventus, PSG, dan Everton. Pengalaman itu cukup membuatnya sadar bahwa nama besar klub tidak selalu menjamin kenyamanan dan perkembangan pribadi sebagai pemain. Manchester United memang menawarkan nama besar dan nilai kontrak yang menggiurkan. Namun, jika harus mengorbankan menit bermain dan peran utama, Kean tampaknya belum siap mengambil risiko tersebut. Apapun pilihannya nanti, satu hal jelas, Kean kini punya kendali penuh atas arah karirnya. Dia bukan lagi anak muda yang mencari tempat, melainkan penyerang matang yang siap memilih jalan terbaik untuk masa depannya. Inter Milan mulai bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Serie A tersebut dilaporkan sudah melakukan pendekatan awal kepada Manchester United untuk membahas kemungkinan transfer Rasmus Hojlund. Klub asal kota Milan itu melihat peluang untuk membawa kembali Hojlund ke Serie A dan menjadikannya bagian dari proyek jangka panjang mereka. Inter memang tengah mencari penyerang muda potensial untuk generasi skuad. Pengalaman Hojlund di Italia bersama Atalanta menjadi nilai tambah yang membuatnya masuk radar Nerazzurri.
Langkah konkret sudah diambil oleh Inter Milan. Klub yang kini dilatih oleh Christian Cifu tersebut dilaporkan telah mengontak Manchester United untuk mendiskusikan kemungkinan transfer permanen Holland. Informasi ini diberitakan oleh Daily Mail. Inter kini berusaha membangun tim baru yang sesuai dengan keinginan Cifu. Jika Holland jadi bergabung, ia akan menambah kedalaman lini serang Inter yang saat ini dihuni nama-nama seperti Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marcus Thuram, dan Joaquin Correa. Sebenarnya ada nama Marco Arnautovic tapi ia sudah memutuskan cabut dari Nerazzurri. Manchester United kabarnya mendapatkan rival dalam perburuan tanda tangan Bryan Mbeumo. Tottenham Hotspur juga meminati penyerang Brentford itu. Secara personal, MU sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Mbeumo. Ia kabarnya akan menerima gaji per pekan sebesar 200.000 pound, termasuk bonus-bonus. Lambatnya progres negosiasi MU dengan Brentford membuatnya malah kini terancam. Tottenham Hotspur disebut siap mengajukan tawaran untuk Mbeumo. MU mesti waspada karena Spurs bisa saja mengamankan transfer Mbeumo dengan cepat. Sebab mereka juga sedang berupaya menjadikan manajer Brentford Thomas Frank sebagai pengganti Ange Postecoglou yang baru dipecat. Kehadiran Frank di kursi manajer akan menempatkan Spurs di atas angin. Selain itu, klub London Utara itu juga punya Liga Champions untuk ditawarkan ke Mbeumo. Itu yang akan jadi nilai plus besar buat Spurs, kendati penawaran gaji mereka lebih kecil dari MU. Sky Sports menyebut The Lilywhites siap memberikan 130.000 pound per pekan belum termasuk bonus. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan sebuah tawaran untuk mendatangkan bek sayap AS Monaco, Van der Son, di musim panas tahun ini. Manchester United berencana memperkuat lini belakangnya dengan memboyong Van der Son dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Vicajes, Setan Merah siap mengeluarkan sekitar 30 juta euro demi mengamankan bek sayap asal Brasil tersebut jelang musim 2025-26. Sang pemain bertahan memulai karir seniornya di Gremio sebelum bergabung dengan AS Monaco pada awal 2022. Sejak saat itu, bek berusia 23 tahun ini terus menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi sosok penting dalam skuad Ligue 1 tersebut. Performanya yang konsisten bahkan membawanya menembus tim nasional Brasil. Pada musim 2024-25, ia tampil dalam 41 pertandingan dan mencetak 7 gol, prestasi yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Man United yakin pemain asal Brasil tersebut cocok dengan gaya permainan mereka, terutama dalam membangun koneksi dengan para penyerang. Klub pun melihatnya sebagai aset jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat berharga. Kontak awal dengan AS Monaco sudah dilakukan dan United optimistis bisa mencapai kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan. Dengan kondisi keuangan Monaco yang membutuhkan dana, tawaran 30 juta euro dari Setan Merah diyakini cukup menarik bagi klub Ligue 1 tersebut. Sementara itu, Monaco sudah mulai mencari pengganti potensial untuk sang pemain. Di Old Trafford, persiapan intensif terus dilakukan agar transfer ini bisa segera rampung. Kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, terus menjadi sorotan sejak laga kandang terakhir musim ini. Laporan terbaru dari media Argentina Tech Sports, bahkan menyebutkan Manchester United kini berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Martinez. Mereka juga mengklaim Setan Merah sempat mencoba mendatangkannya Januari lalu, namun gagal terrealisasi. Kini, Man United disebut kembali aktif mengejar sang penjaga gawang. Barcelona juga dikabarkan ikut mengamati situasi Martinez. Namun, mereka mengakui kesepakatan dengan Villa sulit tercapai, karena harga dipatok cukup tinggi. Tingginya nilai transfer Martinez bukan tanpa alasan. Ia masih terikat kontrak hingga 4 tahun ke depan bersama Aston Villa. Bagi Manchester United, situasi ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka perlu melepas beberapa pemain lebih dulu, sebelum bisa mengeluarkan dana besar untuk transfer baru. Timnas Portugal berhasil keluar sebagai juara UEFA Nations League 2025 setelah menaklukkan timnas Spanyol lewat drama adu penalti di Allianz Stadium, Senin, tanggal 9 Juni tahun 2025, dini hari WIB. Portugal mencetak gol melalui aksi Nuno Mendes dan Cristiano Ronaldo. Sementara itu, Martin Zubimendi dan Mikel Oyarzabal mencatatkan namanya di papan skor untuk Spanyol. Adu penalti akhirnya jadi penentu. Diogo Costa tampil sebagai pahlawan Portugal dengan menggagalkan tendangan Alvaro Morata, sementara Ruben Neves menjadi algojo terakhir yang memastikan kemenangan.